Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariyanti. Saya adalah guru di SDIT Mentari Indonesia. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 angkatan pertama Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan membawakan materi tematik kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran pertama. Demikianlah perkenalan dari saya. Berikut ini adalah video UKIN pembelajaran saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, attention. Ready. Tension. Tension. Ready. Oke, mana siapmu? Ini Mana? ini. Oke, apa kabarnya hari ini semua teman-teman? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama walaupun masih secara virtual. Oke, sebelum Miss Ari mulai pembelajaran hari ini, Miss Ari absensi dulu sebelumnya ya. Tasya. Present, Miss. Oke, good job. Syifa Altofunisa. Present, Miss. Oke, good. Nah, supaya kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang mau bantu Miss Ari pimpin doa? Oke, Tania. Thank you, Tania. Silakan sayang. Before we study, let's pray together. A'udzu billahi Oke, thank you Tania. Terima kasih sudah dipimpin doanya teman-teman ya. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berdoa dengan tertib ya hari ini. Nah, sebelum Miss Ari mulai pembelajaran hari ini, Miss Ari ingatkan dulu rules pembelajaran seperti biasa. Yang pertama, nanti teman-teman silahkan aktifkan kameranya semua dan tolong di-mute dulu semua mic-nya. Kalau teman-teman ingin bertanya atau ingin menjawab, silahkan klik raise hand yang ada di aplikasi Google Meet teman-teman sekalian. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan hari ini adalah nanti yang pertama, sekarang yang sedang kita lakukan, kita akan belajar di Google Meet. Yang kedua, nanti kita akan berdiskusi secara kelompok seperti biasa menggunakan WA. Kemudian nanti yang ketiga, kita akan masuk lagi kembali ke Google Meet di jam yang sudah Miss Ari tentukan. Sampai sini teman-teman paham? Pahami. Oke, good job. Nah, supaya kita lebih semangat, kita nyanyi sama-sama dulu ya. Miss Ari sudah siapkan nyanyiannya adalah Maju Tak Gentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut bernyanyi hari ini ya. Oke, semoga dengan kita bernyanyi di awalnya, kita semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Teman-teman, sekarang bersekolahnya, nama sekolahnya apa sih, Nak? SDIT Mentari Indonesia. Good job. SDIT Mentari Indonesia itu letaknya ada di kota apa ya, sayang? Pondok Pongo, Miss. Pondok Pongo itu ada di kota Bekasi. Good job. Bagus sekali Jawa Tania. Barat.
Ada di Provinsi Jawa Barat. Kita bersekolah, rumah teman-teman juga pasti ada yang berada di Provinsi Jawa Barat. Nah, sekarang siapa sih yang tahu apa sih ciri-ciri atau keunikan dari Provinsi Jawa Barat? Ada yang berani jawab? Provinsi Jawa Barat yang membedakannya dengan Provinsi Jakarta misalnya apa ya? Bahasa, Miss. Oke, Zafina. Bahasanya apa, Zafina, kalau di Provinsi Jawa Barat? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Oke, sedangkan kalau di Provinsi DKI Jakarta tempat Miss Ari tinggal misalnya, bahasa daerahnya apa ya? Betawi. Bahasa Betawi, betul. Nah, itu adalah salah satu ciri atau keunikan dari daerah Jawa Barat. Oke, sekarang perhatikan teman-teman, ada yang tahu nggak ini daerah mana ya kalau dari gambar ini? Daerah mana, nak? Ini adalah di daerah Jawa Barat, sebuah telaga. Telaga ini terkenal. Daerahnya dingin, letaknya ada di dekat pegunungan. Namanya apa ya? Ada jagung bakar. Kira-kira di mana ya? Puncak. Puncak. Good job, Syifa. Nah, ini adalah gambar dari suatu daerah yang disebut dengan Telaga Warna yang letaknya ada di Puncak Cisarua, Bogor. Nah, kalau teman-teman sudah paham dari yang tadi kita bicarakan, dari mulai Provinsi Jawa Barat sampai ada Telaga Warna, kira-kira teman-teman tahu nggak ya hari ini kita mau belajar tema berapa sih? Tema 8. Tema 8. Oke, tema 8 itu apa sih, nak? Daerah tempat tinggalku. Good job. Daerah tempat tinggalku. Daerah tempat tinggalku. Jadi apa yang disampaikan oleh semua teman-teman tadi itu benar. Jadi hari ini kita mau belajar tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtemanya adalah subtema kedua, yaitu keunikan daerah tempat tinggalku. Oke, pembelajarannya adalah pembelajaran pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah nanti teman-teman dengan kegiatan diskusi teman-teman dapat menganalisis tokoh-tokoh yang ada dalam teks fiksi yang sudah Miss Ari siapkan dengan benar. Kemudian setelah diskusi nanti teman-teman dapat mengkomunikasikan atau menyajikan hasil analisis teman-teman mengenai tokoh yang terdapat dalam teks fiksi dengan benar. Kemudian setelah itu teman-teman akan mengamati video, di mana video tersebut nanti berisi mengenai pengaruh gaya terhadap kecepatan gerak benda, sehingga teman-teman dapat menganalisis apa sih pengaruh gaya terhadap kecepatan gerak benda dengan benar. Yang keempat, nanti teman-teman akan melakukan eksperimen sendiri di rumah teman-teman masing-masing, dipimpin oleh Miss Ari. Kemudian nanti setelah itu teman-teman dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap kecepatan gerak benda. Kemudian nanti setelah eksperimen teman-teman akan buat laporannya. Oke, setelah itu nanti setelah membuat laporan teman-teman dapat menyajikan hasil laporan percobaan pengaruh gaya terhadap kecepatan gerak benda di forum di Google Meet dengan benar. Setelah ini Miss Ari punya sebuah gambar. Teman-teman amati gambar yang Miss Ari tampilkan. Sudah terlihat gambarnya? Sudah. Oke. I will give you 2 minutes. Saya akan berikan waktu teman-teman 2 menit untuk mengamati, kemudian memikirkan informasi apa saja yang bisa teman-teman peroleh. Nanti kalau sudah selesai, yang sudah dapat informasi dari gambar ini, boleh raise hand. Oke, sebelum Miss Ari tunjuk namanya, boleh raise hand. Kemudian sampaikan informasi apa saja yang teman-teman peroleh dari gambar ini. Ada yang sudah dapat informasi? Oke, time is up. Ada yang sudah dapat informasi? Raise hand please. Oke, Zafina. Satu informasi yang Zafina dapatkan, sebutkan sayang. Ada gambar rumah adat. Oke, stop. Ada gambar rumah adat. Zafina tahu itu rumah adat dari daerah mana ya? Jawa. Jawa apa, Zafina? Tempat tinggal Zafina di Jawa mana ya? Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, thank you Zafina. Karena Zafina sudah berani menjawab, maka Miss Ari berikan Zafina stiker di namanya. Oke, tepuk tangan buat Zafina teman-teman. Thank you Zafina. Oke, Zafina sudah dapat 1 stiker ya teman-teman ya. Oke, sekarang yang kedua, selain Zafina, raise hand please. Siapa yang tahu lagi selain ada tadi rumah adat dan baju adat? Cerita-cerita rakyat Nusantara. Oke, cerita-cerita rakyat Nusantara. Karena hari ini kita sedang bahas Jawa Barat, maka Agui tahu nggak sih salah satu cerita atau legenda di Jawa Barat?
Ada apa ya? Itu loh yang apa namanya, gunung yang perahunya terbalik. Namanya apa ya? Tangkuban Perahu. Itu adalah salah satu legenda dari daerah Jawa Barat. Ada lagi nggak teman-teman? Telaga apa namanya? Telaga Warna. Telaga Warna. Nah, itu adalah salah satu contoh dari cerita rakyat. Itu kita mau bahas mengenai keunikan daerah Jawa Barat, khususnya adalah mengenai cerita-cerita rakyat yang ada di Jawa Barat. Nah, itu adalah legenda Telaga Warna. Teman-teman sudah pernah dengar ceritanya? Teman-teman sudah baca ceritanya? Kalau teman-teman belum paham mengenai cerita Telaga Warna, teman-teman boleh siapkan LKPD-nya. Di LKPD-nya itu ada cerita mengenai Telaga Warna. Silakan teman-teman lihat Telaga Warnanya. Setelah itu teman-teman baca, waktunya Miss Ari beli waktu 5 menit ya. Silakan. Aku menyarankan Anda menonton. Teman-teman sudah baca mengenai legenda Telaga Warna. Kira-kira cerita ini bercerita tentang apa ya, Nak? Sebuah melahirkan kerajaan. Oke. Dipimpin oleh siapa? Prabu. Prabu dan Ratu. Tapi Prabu dan Ratu itu sudah menikah, tapi mereka belum dikaruniai anak. Betul ya? Karena mereka belum dikaruniai anak, akhirnya keinginan Prabu terkabul. Ratu hamil dan melahirkan seorang putri atau putra? Putri, oke ya. Akhirnya pada usia 17 tahun, anaknya atau sang putrinya ulang tahun. Kemudian warganya berbondong-bondong kasih apa teman-teman? Hadiah, aneka hadiah ya. Nah, yang diambil hadiahnya adalah emas oleh sang Prabu. Kemudian emas tersebut dijadikan sebuah kalung. Dijadikan sebuah kalung. Kemudian pada saat ulang tahun diberikan kepada putri. Apa yang putri lakukan pada saat diberikan kalung? Tidak mau memakai kalungnya dan lemparnya. Oke, kenapa dia tidak mau memakai kalungnya ya teman-teman? Karena jelek. Karena apanya jelek. Apa yang dilakukan putri pada kalung tersebut? Dilempar. Kalungnya dilempar sampai sehingga kalung itu rusak. Bagaimana perasaan Raja Prabu pada saat melihat hal tersebut? Menangis. Raja sedih, kemudian menangis ya. Kemudian setelah dia menangis, kemudian tangisannya diikuti oleh semua yang ada atau yang hadir pada acara ulang tahun tersebut. Betul ya? Kemudian karena saking banyaknya air mata, kemudian raja itu sedih, tiba-tiba muncullah mata air dari halaman istana. Nah, mata air tersebut tidak pernah berhenti. Lama-kelamaan membentuk kolam kecil, kemudian istana mulai kebanjiran. Pada saat istana mulai kebanjiran, ternyata istananya sudah banjir, membentuk sebuah danau atau telaga. Nah, danau atau telaga itu makin lama makin besar dan menenggelamkan semua yang ada di sana. Nah, danau itu yang sekarang kita sebut dengan Danau Telaga Warna. Sekarang teman-teman amati cerita yang Miss Ari taruh atau letakkan di dalam kotak warna pink. Peristiwa apa sih yang terjadi? Pertama, kalung itu pada saat dipegang, kalung itu bergerak nggak, Nak? Sebelum dilempar? Tidak. Kemudian pada saat itu kalungnya dilempar, maka pada saat itu putri memberikan apa sih kepada kalung itu? Gaya, good job. Jadi pada saat putri melempar kalung, maka putri telah memberikan gaya pada kalung itu, sehingga kalung yang tadinya diam, kemudian dia menjadi bergerak, jatuh ke tanah atau ke lantai, sehingga dia berserakan. Kira-kira kalau kalungnya sampai rusak dan berserakan, itu gaya yang diberikan putri besar atau tidak? Besar. Good job. Kita harus tahu nih, kira-kira apa sih pengaruh gaya terhadap sebuah benda atau kecepatan gerak benda? Teman-teman ada yang sudah tahu? Kira-kira pengaruh gaya terhadap benda apa saja ya? Belum? Kalau belum tahu, teman-teman simak video yang akan Miss Ari tampilkan sekarang ya. Teman-teman amati, kemudian perhatikan dan simak baik-baik. Nanti setelah ini baru kita diskusikan tentang apa sih video yang Miss Ari tampilkan. Siap ya?
kami ingin perhatikan percobaan ini. Menarik mobil main. Dua. Oke, Dengan gerakan lambat. Coba bayangkan dengan gerakan lambat. Apa perbedaannya ya? Ini dengan gerakan yang lebih cepat. teman-teman tadi sudah perhatikan mengenai video yang sudah Miss Ari tampilkan. Oke, ada berapa alat peraga yang tadi kita pakai di video tersebut? Dua. Oke, ada apa saja nak? Bola dan mobil. Ada bola dan mobil mainan. Oke, good job. Thank you teman-teman. Kemudian ada berapa macam gaya sih yang kita Miss Ari sajikan di video tadi? Dua. Oke, ada yang bisa menyebutkan gaya apa saja? Gaya dorong dan gaya tarik. Oke, very good. Good job teman-teman. Ada gaya dorong dan ada gaya tarik. Oke, tadi di percobaan pertama bola pakainya gaya apa ya? Dorong. Gaya dorong. Oke, kemudian perlakuannya ada berapa macam teman-teman? Ada berapa? Ada dua. Tadi diberi dorongan yang bagaimana? Yang pertama? Yang lambat. Yang lambat atau pelan. Yang satu lagi ya? Yang cepat. Yang ada bedanya nggak Syifa? Ada Miss, kalau yang digerakin lambat gerakannya lebih lambat, terus kalau yang digerakin yang cepat itu gerakannya lebih cepat. Oke, kalau good job, thank you Syifa. Kalau kata Syifa ya, kalau bola yang dikasih gaya dorongnya tadi lambat, maka dia berjalannya akan lambat. Begitu pula kebalikannya. Kalau kita kasih gaya dorong yang kuat, maka bolanya akan menggelinding dengan cepat. Oke, good job Syifa. Tepuk tangan buat Syifa teman-teman. Oke, karena Syifa sudah menjawab, berarti Miss Ari berikan stiker. Sekarang tugas teman-teman adalah, bentar ya, Miss Ari izin share screen ya, Nah, tugas teman-teman sekarang adalah kita akan masuk ke dalam platform WA grupnya sama seperti pertemuan yang kemarin-kemarin. Kita akan diskusi mengenai kegiatan 1 dan kegiatan 2 yang ada dalam LKPD yang sudah Miss Ari share semalam di Google Classroom. Nanti teman-teman kembali lagi ke Google Meet setelah kita selesai diskusi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Miss Ari hari ini mau menjelaskan mengenai apa saja yang harus teman-teman lakukan pada saat proses diskusi. Pertama, teman-teman diskusikan kegiatan 1, yaitu mengenai telaga warna. Teman-teman baca, kemudian teman-teman diskusikan dan jawab pertanyaan yang ada dalam LKPD yang sudah Miss Ari siapkan. Setelah itu, teman-teman langsung melakukan percobaan atau eksperimen mengenai pengaruh gaya terhadap kecepatan gerak benda sesuai dengan LKPD yang sudah Miss Ari tampilkan. Setelah itu nanti pada saat teman-teman praktek divideokan ya, misalnya ada bola kemudian teman-teman dorong dengan pelan, itu divideokan. Ada bola teman-teman dorong dengan kencang, itu juga divideokan. Oke, nanti videonya kirim ke Miss Ari. Nanti setelah percobaan teman-teman isi yang sudah ada di LKPD. Di sini ada pertanyaan. Perlakuan ditendang atau didorong pelan bolanya, kecepatan gerak bendanya bagaimana? Tuliskan. Kemudian jenis gerakan bendanya bagaimana? Apakah gerakannya menggelinding? Apakah gerakannya saking kencengnya sampai loncat misalnya bolanya, seperti itu ya. Sampai sini teman-teman paham? Dan kirimkan fotonya dan videonya ke grup kelompoknya masing-masing. Oke? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat.
Oke, good job. Nah, sekarang kita bergabung lagi di Gomit setelah tadi teman-teman sudah berdiskusi di grup diskusi kelompok di grup WA gitu ya. Nah, misalnya sudah lihat hasil diskusinya, sudah lihat video-videonya, bagus sekali. Sekarang ada yang mau menampilkan, kelompok siapa yang mau coba untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari yang kegiatan 1, yaitu legenda telaga warna, dan langsung masuk ke dalam kegiatan 2, yaitu gaya. Oke, Zafina, Reshen, dan Sifataya. Zafina dan Sifataya satu kelompok tidak? Kelompok nih, kelompok Oke, kelompok 4. Oke, kelompok 4 nanti boleh presentasi, kelompok lain menyimak, kemudian kalau ada yang ingin disampaikan, silakan disampaikan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Syifa, saya mewakili kelompok 4. Oke. Hasil diskusinya apa, Syifa? Siapa tokohnya, Nak? Hasil diskusi 1. Tokoh cerita, ada raja, ratu, dan putri. 2. Konflik tokoh dalam cerita, putri melempar kalung sampai rusak. Oke, konfliknya adalah pada saat putri melempar kalung sampai rusak, kemudian apa yang terjadi? Emas dan permatanya tersebar di lantai. Oke, good job. Thank you kelompok 4. Tepuk tangan yang lain untuk kelompok 4. Ada yang jawabannya berbeda? Kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Silakan raise hand. Coba deh Kakak Rasya. Kakak Rasya kelompok berapa, Nak? 2, Miss. Kelompok 2. Kira-kira ada yang harus diperbaiki, Kakak Rasya? Ada, Miss. Ada. Oke, menurut Kakak Rasya apa? Tidak ada prabunya, Miss. Prabunya itu seperti panggilan bagi rajanya, Miss. Oke. Raja Prabu. Jadi raja sama prabu itu adalah satu orang atau satu tokoh. Jadi tidak perlu ditulis dua-duanya. Good job. Thank you Kakak Rasya. Tangan untuk kelompoknya Kakak Rasya. Selain raja atau prabu, ratu, dan putri, ada tokoh lain nggak? Ada Siapa, Vino? Penasihat. Oke, good job. Ada tokoh lain ternyata. Ada penasehat raja. Ada ahli perhiasan, Miss. Ada ahli perhiasan. Kemudian yang memberikan perhiasan itu siapa ya? Rakyat. Oke, nah, rakyat. Ada yang menuliskan semua itu? Kelompok lain? Kalau tadi kelompok Vino ada penasihat. Ada, Galia ada? Ada, Miss. Oke, good job. Tepuk tangan untuk kelompoknya Galia. Selanjutnya, Miss Ari mau tampilkan hasil yang kegiatan kedua. Oke, hasil kegiatan kedua. Teman-teman silakan amati, simak. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan atau ada pendapat berbeda boleh disampaikan ya. Ini adalah video hasil rekaman kiriman dari kelompok 3. Ini yang modelnya adalah Tania. Teman-teman perhatikan dan simak dulu ya. Oke. Menendang bola dengan secara pelan, hasilnya akan menggelinding. Menendang bola dengan secara kuat, hasilnya akan mengelambung. Yang Miss Ari tampilkan tadi, Tania boleh jelaskan. Yang Miss Ari tampilkan tadi, Tania boleh jelaskan. Itu Tania sedang melakukan tendangan yang cepat, atau yang kuat, atau yang lambat, Tania? Itu saya sedang melakukan tendangan bola dengan lambat dan pelan. Dengan lambat dan pelan, ya. Oke, kalau dengan lambat dan pelan, tadi hasil yang Tania dapatkan, bolanya berjalannya atau bergeraknya bagaimana, Nak? Menggelinding, Miss. Menggelinding. Kemudian kecepatan benda bola yang bergerak itu pada saat ditendang pelan, cepat atau lambat, Nak? Lambat, Miss. Lambat. Oke, kalau yang dikasih treatment yang kedua pada saat Tania tendang bolanya kencang atau cepat, maka hasilnya bagaimana, Tania? Hasilnya akan melambung, Miss. Melambung bolanya ya, karena kekuatannya kencang. Oke.
good job. Jadi dari percobaan yang sudah Tania lakukan, kesimpulannya apa ya Tania? Apabila benda diberikan saya, geraknya juga kecepatan, Miss. Oke, maka akan menghasilkan yang kecepatannya juga cepat. Begitupun sebaliknya. Begitu ya Tania ya? Oke, good job. Tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, sekarang kelompok selanjutnya. Ya, bisa diputar teman-teman, simak ya. Lihat. Oke, treatment pertama. Treatment kedua. Oke, sekali lagi ya. Oke, Syifa Altofunisa, boleh dijelaskan Syifa? Video ini ceritanya tentang apa sih? Yang pertama itu gerakan pelan. Jenis gerakan bolanya menggelinding. Gerakan bolanya menggelinding. Treatment 1. Treatment kedua gimana sayang? Treatment kedua? Gerak benda itu cepat. Jenis gerakan bola menggelinding. Oke, kecepatan gerakan bolanya lebih cepat pada saat didorong lebih cepat. Gerakannya juga masih menggelinding tapi lebih cepat daripada yang pertama. Begitu ya? Begitu benar? Oke, good job. Thank you teman-teman semua. Thank you Syifa. Oke, nah dari dua kegiatan tadi, apa yang informasi yang teman-teman sampaikan itu semuanya benar. Nah, kemudian setelah ini teman-teman silakan teman-teman kerjakan soal evaluasi. Linknya akan Miss Ari share di grup ini ya. Nah, silakan yang sudah boleh langsung teman-teman kerjakan. Ada yang sudah selesai boleh raise hand. Nah, soalnya, yes. Oke, Lady, good job. Ini bentuk soalnya. Udah, Miss. Ada 2 soal. Sudah, oke, good job. Tension. Ready. Tension. Ready. Oke, good job. Nanti soal evaluasi yang sudah teman-teman kerjakan, Miss Ari cek ya. Oke, setelah teman-teman mengerjakan soal evaluasi tadi, Miss Ari mau tanya, kira-kira teman-teman masih ingat nggak ya apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Yuk kita buat kesimpulan sama-sama. Apa ya kesimpulan pembelajaran hari ini? Legenda Telaga Warna. Legenda Telaga Warna itu ada di mana sih atau berasal dari daerah mana ya? Jawa Barat. Kemudian di situ menceritakan tentang seorang putri yang manja dan sombong. Oke, kemudian yang kedua kita belajar tentang apa ya? Gerak bola. Bola yang diberikan gaya sehingga bola tersebut bisa bergerak dan mempengaruhi gerakannya. Oke, nah itu adalah pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian saya mau tanya sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, bagaimana sih perasaan teman-teman di pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan Syifa hari ini? Senang, Miss. Senang. Bagian mana yang paling Syifa senang hari ini belajarnya? Kan ada 2 kegiatan. Yang mana? Yang pas praktek itu, Miss. Gerak bola itu. Gerak bola. Oke, good job. Sekarang yang satu lagi Miss Ari mau tanya Aguy. Halo Aguy. Halo. Oke, Aguy, bagaimana perasaan Aguy belajar hari ini sayang? Senang. Bagian mana yang Aguy paling senangi? Ya, yang kata diskusi di grup. Oh, diskusi di grup itu paling senang. Oke, nah terima kasih ya teman-teman sudah ikuti pembelajaran hari ini. Oke, tugas teman-teman di rumah setelah ini adalah nanti teman-teman baca buku paket halaman 63 sampai 69. Oke, boleh ditemani sama bundanya atau kan sudah besar, berarti boleh sendiri baca halaman 63 dan 69 ya. Oke, ada yang mau bantu Miss Ari pimpin doa untuk penutup pembelajaran hari ini? Saya Miss Aguy. Oke, silakan Aguy. Before we go home, let's play together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Afri innal insana lafi Oke, Miss Ari akhiri pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Miss Ari mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.